Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimahukumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada malam ke-17, yakni insyaallah nanti malam itu malam 17, yang salah satunya merupakan malam istimewa, yakni di mana Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang sudah kita mulai dari kemarin. Untuk itu marilah kita baca suratul Fatihah memulai kajian ilmiah ini atau kajian islami ini. Semoga apa yang akan kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala wa ajma'in wa li arhami abihi wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ila jami'a azajina susun ila jami'a seperti masyhur susun ila mu'allifi hadzal kitab Imam Nawawi asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Syairi an-Naisaburi fi sahihihima. Wa an Aisyah, saking Aisyah diriwayatkan dari istri Nabi yakni Aisyah radhiyallahu anha qalat, ngendika sapa Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, begini sabdanya kata Aisyah, alladzi utawi sapane wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun pinter bihi kelawan qiraah iku ma'asafarati ing dalem sertane malaikat pencatet al-kirami kang mulya-mulya al-bararati kang taat. Aisyah berkata, Nabi bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dan ia pandai dalam membacanya itu dikumpulkan beserta malaikat pencatat al-kiram yang mulia-mulia, al-bararah yang taat. Walladzi lan utawi sapane wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku yatata'ta kangelan fihi ing dalam Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku alaihi iku tetep ing atase alladzi syaqun utawi kangelan iku lahu iku tetep kedue alladzi ajroni utawi rong ganjaran. Aisyah kemudian melanjutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran sedang dia kesulitan
kesulitan dalam membacanya, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim di 2 kitab beliau. Jadi begini, sedikit saya jelaskan tentang makna hadis ini. Rasulullah bersabda bahwa orang yang yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun, ini menandakan bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran itu berarti orang tersebut sering membaca Al-Quran atau memang sudah lancar. Orang yang sudah lancar dan tidak mendapatkan kesulitan apapun dalam membaca Al-Quran, fasih, kemudian mengerti maknanya, tahu maksudnya, itu maka derajatnya sama dengan para malaikat pencatat yang mulia, yang taat-taat. Jadi malaikat itu dibahasakan dalam hadis ini as-safaroh, seperti al-katabah, katabah para pencatat. As-safaroh itu bisa dimaknai malaikat-malaikat yang sering berkeliling di bumi untuk mencatat amal manusia. Jadi derajatnya itu setingkat malah malaikat. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya fasih, bagus, dan tidak mengalami kesulitan, itu maka derajatnya setingkat dengan malaikat. Namun tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah kemudian melanjutkan bahwa dan orang yang membaca Al-Quran namun ia kesulitan, ya bisa jadi karena kurang lancar atau memang bacaannya kurang fasih atau yang lain, itu dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, yakni pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua pahala dari kesungguhannya, keseriusannya dalam membaca Al-Quran dengan meskipun dalam kesusahan. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, berarti orang yang tidak fasih itu mendapatkan pahala lebih banyak dari yang fasih? Tidak seperti itu maksud hadis ini. Di hadis ini tetap orang yang fasih, lancar, itu derajatnya setingkat malah malaikat. Sedangkan orang yang tidak fasih dan kesulitan membaca Al-Quran, itu pahalanya masih di bawah tingkat orang yang lancar, meskipun dia mendapatkan 2 pahala dari membaca dan pahala dari bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Namun derajatnya itu tidak sampai kepada orang yang membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi tidak sampai pada derajat malaikat. Jadi seperti itu. Jadi tetap yang lebih utama, yang paling baik itu tetap orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, itu yang lebih utama daripada yang kurang fasih. Namun sebagai reward karena kesungguhannya, dia mendapatkan 2 pahala, yakni pahala membaca dan pahala bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Itu meskipun dia tahu bahwa dia mengalami kesulitan. Nah, jadi para pemirsa yang dirasa masih kurang lancar, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, tetap baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah lisan kita akan terbiasa dengan mufrodat-mufrodat, kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di Al-Quran yang sebelumnya kita merasa asing. Mungkin biasanya ketidaklancaran itu dikarenakan kita kurang membaca Al-Quran. Kita kurang, jadi kata-katanya itu tidak terbiasa terucap dengan mulut kita. Tapi insya Allah perlahan kita baca tiap hari, insya Allah nanti akan lancar sendiri. Di samping bertalaki kepada guru ataupun mengajikan kepada guru, kita sahkan. Itu hadis yang pertama untuk hari ini. Selanjutnya, Wan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mathalul mu'min, perumpamaane mukmin utawi perumpamaane mukmin,
alladzi kang yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an iku masalul utrujjah, iku perkaya perumpamaan buah utrujjah. Rihuha kang utawi ambune utrujjah iku thayyibun enak, wa ta'muha lan rasane utrujjah iku thayyibun enak. Rasulullah bersabda begini, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujjah. Buah utrujjah itu apa ya? Berbentuk kuning, hampir seperti lemon, namun berbau harum dan rasanya enak, rasanya manis, tidak kecut dan yang lainnya. Nah, jadi dari tampilan luar orang mukmin yang membaca Al-Quran itu terlihat mulia, enak dipandang, dan watokmu hatoyibun, dan rasanya enak. Rasanya enak seperti apa? Jadi yang di dalamnya, di dalam hatinya itu juga baik. Jadi secara fisik baik, batinnya juga baik. Jadi secara tampilan dia memang soleh, bersih. Itu seperti perumpamaannya seperti itu. Kemudian wa mathalul mu'min, lan perumpamaane wong mukmin alladzi kang la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an iku mathalut tamroti kaya kurma garing la riha kang ora ana ambune laha keduwe tamroh wa ta'muha lan rasane tamroh iku bulwun manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kurang membaca Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran terlalu sering, itu diumpamakan seperti buah kurma yang kering. Itu kurma kering yang biasa dijual di toko-toko, itu kurma kering, itu tamroh. Nah, kurma itu ada rutop itu yang masih berbentuk buah, jadi belum kering. Kalau yang tamar itu sudah kering, yang dijual-jual itu. Nah, itu kan kalau dibau tidak ada baunya, tidak ada aromanya, tawar saja, namun rasanya manis. Nah, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti itu. Jadi dari segi tampilan itu ya tidak tidak membosankan, ya juga tidak menyenangkan, biasa-biasa saja. Tidak memikat mata seperti itu. Tidak memikat mata, tidak memikat hati. Ya biasa-biasa saja. Namun insya Allah hatinya itu baik, karena di situ masih terdapat iman, karena dia juga mengimani bahwa Al-Quran itu tetap kalamullah dan juga Islam. Jadi tetap, meskipun dia tidak membaca Al-Quran, tapi di hatinya itu manis karena adanya iman, seperti itu. Namun dari segi tampilan ya tidak terlalu menarik seperti itu. Jadi kalau pengen resep ganteng, resep cantik itu bacalah Quran. Insya Allah auto ganteng. Nah, terus wa matalul munafiki, dan perumpamaane wong munafik alladzi kang yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an iku mathalur raihanah, rihuha iku mathalur raihanah kaya umpamane buah raihanah. Rihuha kang utawi ambune raihanah iku thayyibun enak, wa ta'muha lan rasane raihanah iku murrun pahit. Nah, sedangkan orang yang munafik, orang munafik itu Rasulullah mengumpamakan orang munafik yang membaca Al-Quran itu layaknya buah raihanah. Buah raihanah itu ya buah raihanah di Indonesia mungkin nggak ada ya raihanah. Kita taunya Rihanna yang penyanyi itu. Raihanah. Saya juga kurang tahu bentuk buahnya seperti apa. Saya paling tahunya belewah, melon, mangga itu. Nah,
Buah raihana itu ciri utamanya baunya enak, aromanya wangi, sedap. Namun rasanya pahit. Orang munafik seperti itu. Orang munafik itu siapa sih? Orang munafik itu kalau zaman Rasul itu orang yang ketika berada di tengah-tengah Rasul, di tengah-tengah kaum muslimin itu mengaku beriman. Dia juga menunjukkan sholat, puasa. Namun ketika mereka tidak bersama kaum muslimin, mereka tidak iman. Mereka kembali kepada kekufuran. Seperti itu. Nah, jadi kalau diperumpamakan zaman sekarang itu orang yang sok soleh gitu. Cara tampilannya saja tampilan kiai, pecinan, surbanan, jubahan, pokoknya ngalim lah, tampilan kiai. Tapi muhamurun, hatinya tidak baik. Itu tampilan luar hanya ditampilkan sebagai hiasan saja, tapi hatinya ternyata menyimpan kebusukan. Dia tidak terlalu beriman, tidak meresapi Al-Quran, tidak mengakui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi membaca seperti sering sekarang kan sarjana barat kan banyak yang mengkaji Al-Quran, yang lancar juga banyak baca Al-Quran, tapi hatinya tidak iman. Mereka belajar Al-Quran hanya untuk mencari kesalahan, jadi tidak untuk mencari hidayah. Ada memang sebagian yang mendapat hidayah dari belajar Al-Quran, namun kebanyakan mereka belajar Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian wa matalul munafiqi, perumpamaane wong munafik alladzi kang la yaqra'u, kang orang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathalil hamdalah, kaya umpamane sayur buah hamdalah, laisa kang ora ana iku laha ketuwe hamdalah rihun utawi ambu, wa ta'muha lan rasane napa niku jenenge si hamdalah iku murun pahit. Nah, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Kalau yang tadi masih mending membaca Al-Quran, kalau yang ini tidak membaca Al-Quran, itu seperti buah hamdalah yang tidak punya aroma dan tidak mempunyai rasa, dan rasanya pahit. Sudah tidak ada aromanya, rasanya pahit. Jadi tidak ada gunanya, tidak enak untuk dimakan. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak baik untuk dijadikan teman, karena kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, jadi dari dua hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari hadis yang pertama tadi, Aisyah berkata, Rasulullah bersabda itu bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran itu derajatnya setingkat malaikat. Namun yang tidak mahir itu pun mendapat dua pahala membaca dan pahala bersusah payah. Dari hadis kedua kita juga mengambil pelajaran bahwa orang yang mukmin sejati dia harus membaca Al-Quran. Harus, kalau menjadi mukmin sejati itu ciri mukmin sejati adalah membaca Al-Quran. Mungkin untuk kajian sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kalau ada saran atau kritik bisa dituliskan di kolom komentar. Saya juga tidak autokritik kok, santai saja. Ya, mungkin semoga dua hadis yang saya sampaikan sore ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa esok hari insya Allah. Oh iya, jangan lupa nanti malam 17 malam Nuzulul Quran
baiknya dibuat untuk mengaji ya, mungkin itu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.